Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramita, Prodi Manajemen Dakwah, semester 3, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, mata kuliah Komodifikasi Dakwah, materi Komodifikasi Upacara Religi dalam Pemasaran Pariwisata. Dosen pengampu Dr. Samsul Hidayat MA. Komodifikasi Upacara Religi dalam Pemasaran Pariwisata. Pariwisata masih menjadi ikon sebagai sumber pendapatan daerah yang cukup besar hingga saat ini. Sejak pembelakuan kebijakan otonomi daerah memberikan ruang gerak bagi daerah untuk mengeksploitasi sumber daya daerah yang dimilikinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pariwisata bisa dikatakan sebagai magnet yang mampu menarik kunjungan wisatawan. Apresiasi yang tinggi terhadap objek wisata akan muncul melalui panggilan yang makna yang lebih dalam terhadap objek yang ada. Lalu mensosialisasikan kekayaan makna yang terkandung dalam objek kepada pihak lain. Menciptakan berbagai event untuk memperkaya makna sehingga mampu untuk meningkatkan persahabatan dengan pihak lain. Maupun untuk tujuan yang lebih ekonomi seperti peningkatan pendapatan, memperluas lapangan kerja. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan keberadaan potensi pariwisata yang sudah ada. Program kebijakan pengembangan pariwisata pun mulai diberlakukan, seperti halnya dengan meningkatkan jumlah atraksi wisata melalui pencarian dan pembukuan objek wisata baru, penambahan fasilitas dan penambahan kerjasama dalam bidang pariwisata. Upacara religi dan pariwisata. Sistem religi merupakan satu dari 7 unsur kebudayaan sebagaimana diungkapkan Koen Tajaningrat. Istilah religi dipakai untuk menyebut istilah agama karena dianggap lebih netral. Sistem religi merupakan suatu agama hanya bagi penganutnya. Koen Tajaningrat menyebutkan bahwa setiap religi merupakan suatu sistem yang terdiri dari 4 komponen, yaitu emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem upacara religius, kelompok keagamaan. Sebagai komponen sistem religi, sistem upacara religius bertujuan untuk mencari hubungan antara manusia dan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang ada di alam gaib. Sistem upacara keagamaan ini melambangkan berbagai konsep yang terkandung dalam sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan merupakan wujud kelakuan atau pengejawentahan agama. Seluruh sistem upacara itu terdiri dari aneka ragam upacara-upacara yang bersifat harian, musiman atau kadangkala. Masing-masing upacara terdiri dari kombinasi berbagai unsur upacara seperti berdoa, bersujud, bersaji, berkorban, makan bersama, menari, drama suci, berpuasa, bersemedi, dan bertapa. Upacara-upacara dan tata urutan unsur-unsur tersebut sudah tentu buatan manusia dahulu kala dan merupakan ciptaan akal manusia. Apalagi peralatan upacara seperti gedung pemujaan, masjid, gereja, pagoda, patung-patung dewa. Semua itu adalah bagian dari kebudayaan. Keempat komponen tersebut sudah tentu terjalin erat satu dengan yang lain, menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara bulat. Berdasar uraian di atas, maka jelaslah upacara religi merupakan bagian yang sangat penting sebagai penghubung antara komunikasi alam manusia dan komunikasi lahir batin dan tidak mungkin dihilangkan. Kemudian, budaya dalam perspektif politik ekonomi. Teori kritis menyelidiki kondisi-kondisi sosial untuk mengungkapkan pengaturan-pengaturan yang merusak, biasanya tersembunyi di balik peristiwa sehari-hari. Penelitian kritis bertujuan mengungkapkan cara-cara di mana kepentingan-kepentingan yang berbenturan dan di mana konflik-konflik diselesaikan dengan keuntungan kelompok-kelompok tertentu terhadap yang lain. Proses dominasi seringkali tersembunyi dari pandangan, dan teori kritis bertujuan mengungkap proses-proses ini. Teori kritis beranggapan bahwa yang terpenting bukan bagaimana fakta diinterpretasikan, melainkan bagaimana fakta atau realitas dipahami secara holistik.
dan menjadi bagian bersama dari subjek yang terlibat. Teori kritis tidak berupaya mencari kebenaran sebuah fakta, apalagi membiarkannya dalam kondisi apa adanya. Teori ini berupaya menjelaskan fakta dalam rangka emansipasi terhadap kondisi masyarakat. Capaian akhir dari kesadaran kritis adalah sebuah perubahan yang signifikan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang konkret dapat dirasakan masyarakat, di mana masyarakat adalah sumber kebutuhan-kebutuhan yang konkret. Dalam pendekatan kritis struktural, proses dominasi di mana sekumpulan pemikiran meronggong atau menekan yang lain dikenal sebagai hegemoni. Itu merupakan proses melalui mana sebuah kelompok menjalankan kepemimpinan atas yang lain. Hegemoni merupakan proses halus untuk membuat kepentingan kelompok bawahan tunduk pada kelompok dominan. Dalam teori kritis, realitas tidak dimaknai sebagai sesuatu yang apa adanya dan terpisah dari konstruksi sejarah, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dengan demikian, sasaran utama pendekatan kritis adalah untuk mengekspos bagaimana ideologi dari kelompok yang kuat dipertahankan dengan sungguh-sungguh, dan bagaimana ideologi tersebut bisa ditentang untuk menumbangkan sistem kekuasaan yang menekan hak-hak kelompok tertentu. Lanjut, kemudian deskripsi upacara religi Saraswati. Penelitian dilakukan di Candi Ceto, yaitu sebagai tempat berlangsungnya upacara religi Saraswati. Pelaksanaan upacara melibatkan masyarakat, aparat pemerintah Kabupaten Karanganyar. Ceto merupakan satu dari 5 dukuh yang berada di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Ceto mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak di antara keempat dukuh lainnya, yaitu sejumlah 392 jiwa. Berdasarkan data monografi Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, mayoritas penduduk Ceto beragama Hindu, sebanyak 382 orang, dengan mata pencaharian dominan sebagai petani secara spesifik, PNS 1 orang, petani 301 orang, pelajar 90 orang, dengan tingkat pendidikan di atas diploma sebanyak 2 orang. Penghasilan rata-rata penduduk Ceto berkisar 300.000 sampai dengan 1 juta per bulan. Komodifikasi upacara religi Saraswati. Perayaan Hari Raya Saraswati selanjutnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam upaya pengembangan pariwisata. Kabupaten Karanganyar telah menempatkan posisinya sebagai pintu gerbang utama untuk pergaulan regional maupun internasional. Hal ini bisa terlihat Karanganyar sudah melakukan interaksi kebudayaan secara intensif dengan Bali, yang syarat dengan religi Hindu. Kontak dengan kebudayaan Bali telah memberikan semacam sentuhan impulsif untuk lebih membangkitkan potensi serta menjadi landasan bagi perkembangan kebudayaan Karanganyar di masa selanjutnya. Produk kebudayaan Kabupaten Karanganyar, khususnya Candi Ceto, semakin tampak berbeda dengan sebelumnya, yakni melalui komodifikasi upacara religi tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa pokok-pokok temuan seperti: yang pertama, upacara religi Saraswati pada mulanya bersifat eksklusif, tertutup dan hanya untuk kalangan terbatas, khususnya umat Hindu. Tetapi saat ini upacara tersebut pelaksanaannya dapat diakses secara leluasa oleh masyarakat umum. Yang kedua, persembahan sesaji oleh masyarakat Ceto yang biasanya menggunakan upakara Jawa dan sesaji berupa buah-buahan atau makanan lainnya dibuat sesuai dengan kemampuan warga. Kini dibuat beraneka warna dan menarik. Yang ketiga, guna mengurangi kejenuhan para umat selama rangkaian upacara. Sebelum acara inti, persembahyangan bersama ditampilkan sebuah pertunjukan sebagai suatu atraksi wisata. Yang keempat, adanya media komunikasi pemasaran untuk upacara religi Saraswati maupun jenis upacara yang lain di Candi Ceto, sepertinya brosur, kalender of event, di mana tampilan maupun gambar di dalamnya lebih pada atraksi yang berlangsung. Yang kelima, kebijakan program pariwisata Kabupaten Karanganyar mengenai pengembangan objek wisata candi.
Jadi di satu sisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar tepat sasaran, yakni mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Namun di sisi lain kebijakan yang dilakukan perlu disikapi secara bijaksana. Kesimpulannya, berdasarkan pada paparan temuan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan dalam perayaan upacara religi yang terpenting bukanlah kemeriahan dalam peringatan semata, tetapi lebih pada aktualisasi nilai-nilai yang diajarkan yang telah menjadi tuntunan bagi manusia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.